Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun, jamaah salat subuh, para pemirsa dimanapun anda berada, beserta semua para santri putra putri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan saat ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat umur. Sehingga dengan adanya nikmat-nikmat itu, kita semuanya bisa melaksanakan semua aktivitas kita dengan baik. Kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu, kita bisa belajar, kita bisa mengerjakan aktivitas kita dalam kehidupan ini. Kita bisa melakukan segalanya apa yang menjadi sesuai dengan keinginan kita. Semuanya itu karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui oleh pemirsa, para jemaah salat subuh, para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan, bahwa segala nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Wa in khairan fa khairan, baik akan dibalas baik. Wa in syarran fa syarran, buruk akan dibalas buruk. Jika kalau hari ini kita diberikan nikmat Allah sehat, kita diberikan nikmat umur, kita diberikan nikmat harta, kita diberikan nikmat gelar, kita diberikan nikmat jabatan, semuanya tidak akan lepas dari apa pertanggungjawabannya yang kelak akan dimintai oleh Allah kepada kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari pergunakan nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat harta, nikmat gelar, nikmat jabatan, nikmat kehidupan, semuanya, yaitu tiada lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia tiada lain hanyalah untuk supaya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, para kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita Sayyiduna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang berkumpul di surau Pondok Pesantren Al-Ihsan ini kelak kita bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Para pemirsa, para kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui pertemuan yang kesekian kalinya ini, kita pada pagi ini akan menyampaikan satu hal, yaitu keutamaan dari memiliki ilmu. Ternyata jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Janji Allah apa? Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan beberapa derajat bagi orang-orang yang beriman dan juga yang memiliki ilmu. Nah, di sini ternyata Allah menyampaikan iman terlebih dahulu, baru ilmu. Artinya apa?
tidak semuanya orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah jika dalam dirinya tersebut tidak ada keimanan kepada Allah. Maka iman dulu, kemudian ilmunya, dan ia akan diangkat derajatnya. Kenapa demikian? Karena banyak orang-orang saat ini ya memiliki ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya tidak digunakan di jalan Allah, maka jelas Allah tidak akan mengangkat derajatnya. Jadi kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, harus dua hal, yaitu memiliki iman dan ilmu. Iman ini adalah merupakan barometer. Karena keimanan tersebut sehingga ilmu yang dimilikinya, ilmu tersebut akan digunakan untuk di jalan Allah. Kalau hanya sekedar pintar, banyak. Sekarang ini kalau ingin cari orang pintar di Indonesia ini luar biasa. Tapi untuk mencari orang yang pintar dan benar itu susah. Tapi kalau ingin mencari orang pintar, banyak. Tapi pintar yang benar susah. Maka bagaimana caranya agar kepintaran yang dimiliki seseorang tersebut, kepintaran yang dimiliki oleh kita semuanya bisa menjadikan diri kita benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka kuncinya kita harus beriman kepada Allah. Orang tidak akan mungkin melakukan hal korupsi kalau dalam dirinya ada keimanan kepada Allah. Orang tidak akan mungkin melakukan kejahatan kalau dalam dirinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya tidak akan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah kalau dalam dirinya ada keimanan kepada Allah. Karena dengan keimanan ini akan terbentuk dengan sendirinya yang namanya ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya kemuliaan di sisi Allah itu terletak pada ketakwaannya. Maka jelas orang yang bertakwa tidak akan mungkin meninggalkan sholat 5 waktu dimanapun dia berada. Orang yang bertakwa tidak akan mungkin melakukan hal bermaksiat kepada Allah. Karena dengan ketakwaan itu dia akan merasa diawasi. Dengan ketakwaan itu dia merasa bahwa Allah selalu melihat kita. Innallaha kana 'alaikum raqib. Sesungguhnya Allah itu ada, dekat, dan selalu mengawasi kita. Maka dari itu, bagaimana caranya agar ilmu yang kita pelajari, khususnya para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang setiap hari selalu menimba ilmu, yang setiap hari selalu menuntut ilmu, bagaimana ilmunya ini bisa bermanfaat, bagaimana ilmunya ini bisa menjadikan kalian terangkat derajatnya? Maka jangan lupa, pertama kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal khadirun, jamaah salat subuh, para pemirsa, para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang tersebut karena iman dan ilmu. Subhanallah, ternyata ilmu ini memiliki suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Orang bisa menjadi beriman kepada Allah kalau didasari dengan ilmu. Kalian bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan ajarannya apabila kalian memiliki ilmu. Bagaimana kalian bisa sholat subuh dengan baik kalau ilmu sholatnya saja kita nggak tahu? Maka ilmu ini juga penting untuk menjadikan diri kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah dan beruntunglah kalian sekarang berada di Pondok Pesantren Al-Ihsan ini, ya, yang dimana setiap hari kalian itu selalu menuntut ilmu. Karena ilmu ini bisa menjadikan seseorang itu bahagia dunia dan akhirat. Kata Rasulullah dalam satu hadisnya, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Jika kita semua yang hadir pada pagi ini ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, artinya kita ingin menjadi seseorang yang dimuliakan, ya. Kita ingin memiliki derajat yang tinggi, kita ingin jadi dokter, kita ingin jadi profesor, kita ingin jadi insinyur, kita ingin menjadi pengusaha, kita ingin menjadi pejabat, kita ingin menjadi kiai, menjadi ustadz, ingin jadi apa saja, semuanya itu harus dengan ilmu. Bagaimana kalian bisa menjadi ustaz kalau kalian tidak memiliki ilmu? Bagaimana kalian mencari ustazah kalau kalian tidak memiliki ilmu? Bagaimana kalian bisa menjadi seorang guru kalau kalian sendiri tidak mempunyai ilmu? Untuk mendapatkan suatu kebahagiaan di dunia saja harus dengan
ilmu, apalagi ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, ingin mendapatkan surganya Allah, ingin berkumpul bersama orang-orang soleh, ingin bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, harus dengan ilmu. Man aradal akhirah wa alaihi bil ilmi. Jika kalian ingin kebahagiaan akhirat, ingin mendapatkan surganya Allah, maka juga harus dengan ilmu. Tidak akan mungkin bisa orang mendapatkan suatu kebahagiaan dunia akhirat kalau dalam dirinya tidak mempunyai ilmu. Karena dengan ilmu mereka bisa mengetahui. Kalian bisa sholat dengan benar kalau kalian memiliki ilmunya. Kalian bisa baca Al-Quran dengan baik kalau kalian punya ilmunya. Kalian bisa berinteraksi dengan manusia dengan baik sesuai dengan tuntunan syariat Islam kalau kalian mempunyai ilmu. Maka ilmu ini penting, anak. Ilmu ini penting. Maka bersyukurlah kalian yang sekarang ini bisa menuntut ilmu di Pondok Pesantren Al-Ihsan. Pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga waktu tidak akan bisa terulang kedua kali. Jangan sampai kalian di Pondok Pesantren Al-Ihsan ini hanya banyak digunakan waktumu berlalu begitu saja tanpa melakukan suatu hal yang bisa menjadikan kalian mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ya. Waktu berlalu tanpa sedikit pun kalian pergunakan untuk menuntut ilmu. Jarang baca, jarang belajar, hanya lebih banyak tidur. Di musola tidur, di kamar pondok tidur, di aula tidur, di masjid tidur, di pengajian pun tidur. Setiap hari tidur terus. Makan, tidur, bermain. Bagaimana kalian bisa memperoleh ilmu dengan baik kalau kalian sehari-hari hanya memperbanyak tidur? Ilmu ini tidak akan mungkin kalian bisa peroleh kalau kalian tidak belajar. Ilmu ini tidak bisa kalian peroleh kalau kalian malas membaca. Maka ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia adalah apa bunyinya? Iqra, bacalah. Kenapa Allah memerintahkan manusia dengan ayat pertama yang diturunkan dalam Al-Quran dengan kalimat Iqra, bacalah? Karena tidak akan mungkin kita bisa mengetahui, mungkin kita mendapatkan ilmu kalau kita tidak mau membaca. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang baik, sehingga dengan ilmu tersebut bisa membawa kehidupan kalian lebih baik, bisa mengangkat harkat derajat diri kalian dan keluarga kalian dan kedua orang kalian, maka kalian harus mempunyai ilmu. Jika kalian ingin mempunyai ilmu, maka satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah membaca. Al-Qur'annya dibaca, kitabnya dibaca, bukunya dibaca, sehingga dengan membaca tersebut kalian pasti akan banyak mengetahui satu hal yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Oleh karena itu jelaslah bahwa di dalam Al-Quran tadi dikatakan Allah pasti akan mengangkat derajat seseorang karena iman dan ilmu. Artinya apa? Meskipun, mohon maaf dalam tanda kutip, kita ini hanya dari keluarga orang biasa. Orang tua kita bukan kiai, orang tua kita bukan ustadz, orang tua kita bukan seorang pejabat, orang tua kita bukan seorang yang kaya raya, orang tua kita bukan seorang pengusaha, orang tua kita bukan seorang ningrat. Tapi kalau kita mau belajar, mau menuntut ilmu dan beriman kepada Allah, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, walaupun kita ini dari keluarga orang kaya, ingat, walaupun orang tua kita seorang kiai, seorang ustaz, seorang habaib, seorang pejabat, pengusaha, tapi kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak beriman kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas-jelas saya pernah menyampaikan, ilmu berbeda dengan harta. Kalau harta bisa diwariskan kepada anak-anaknya, tapi ilmu tidak bisa diwariskan. Tetapi ilmu harus dipelajari, ilmu harus dituntut, ilmu harus dicari. Maka kalian jangan kecil hati. Orang tua saya seorang petani, orang tua saya hanya seorang nelayan, orang tua saya hanya sekedar pekerja bangunan. Tidak akan mungkin saya bisa mengangkat derajat keluarga saya, tidak akan mungkin bisa mengangkat derajat orang tua saya. Ingat bahwa derajat Allah akan angkat jika orang itu memiliki dua hal, yaitu iman dan ilmu. Oleh karena itu para pemirsa, para kaum muslimin, muslimat dimanapun anda berada, para santri Pondok Pesantren Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mari kita pergunakan kesempatan ini selagi kita masih sehat, selagi kita masih ada umur, pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Pergunakan keseharian kalian di pondok pesantren ini untuk memperbanyak membaca. Karena bagaimanapun juga bahwa Allah akan mengangkat derajat kita tanpa melihat dari mana kalian berasal kalau kalian memiliki iman dan ilmu. Mudah-mudahan penyampaian saya pada pagi ini bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita semuanya lebih bisa bersemangat kembali untuk menuntut ilmu, sehingga dengan ilmu tersebut kita bisa meraih suatu kebahagiaan dunia dan akhirat. Man arada dunya wa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah wa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa anfa alaihi bil ilmi. Jika kita ingin kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Jika kita ingin kebahagiaan akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Dan jika kita ingin kebahagiaan dua-duanya, dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari di Pondok Pesantren Al Ihsan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat sehingga kita semuanya menjadi insan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat dan memberikan manfaat untuk orang lain. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.